Firman Tuhan, karena ada firman Tuhan, ada berkat rohani tersendiri yang tersedia dalam kandungan firman Tuhan. Semakin kita membacanya, semakin kita menyimpannya, hidup kita akan diberkati, bukan saja rohani kita dan mempengaruhi juga kehidupan jasmani kita. So kita declarasi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Kami istiharkan, kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, diselamatkan oleh anugerahnya, dipenuhi dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kami istiharkan dalam nama Yesus Kristus, segala lutut akan bertelur, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terima bagi Dia. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 berkata, segenap bumi ini miliknya Tuhan dan segala isinya. The earth is the Lord and the fullness thereof. Segenap bumi ini milik Tuhan dan segala yang ada di dalamnya, termasuk saudara dan saya, dan sesuatu yang di dalam ciptaan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan miliknya Tuhan. Itu dalam Mazmur pasal 24. So kita tahu bahwa segenap bumi ini miliknya Tuhan karena Dia menyatakan dalam firman-Nya, kehidupan datang daripada Allah Tuhan kita. Dia memberi kita nafas hidup. Dia yang memberi kita nafas hidup yang ada pada kita pada hari ini. Life comes from our God. Our breath comes from God. Karena Dia sumber kehidupan. So kita ketahui kehidupan dan nafas kita daripada Tuhan Allah kita. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam NIV, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita menjadi makhluk yang hidup dulu dari debu tanah, belum hidup. Dan kamu lebih dari debu tanah. Firman Tuhan katakan Dia membentuk kita manusia, setiap manusia dari debu tanah, tapi Dia menghembuskan nafas daripada Dia ke dalam hidung manusia, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita bukan robot. AI sangat hebat karena ini. Jangan lihat muka dia personalnya itu tidak. Kalau AI yang buat, boleh kamu tipu. Dia dapat membuat bentuk apa saja. AI itu artificial intelligence. Bahaya juga pada masa ini kalau salah guna teknologi yang canggih. Bayi kecil dibuat jadi dapat lagu. Kalau dapat buat lagu rohani bagus juga. Tapi biasanya membuat lagu rohani. When the smoke is going down, itu baby lagu itu dapat terkajak mulut dia. Ataupun dia buat orang tua dapat lagu AI. Buat assignment minta tolong dengan AI dapatnya. Dulu susah kita mau kaji, pergi library tengok bibliografi lihat. Sekarang ini AI kan sejak church history, Asian history, tekan ya, dia akan tolong. Kita lebih daripada AI, lebih pada robot, tenaga manusia. Robot AI adalah intelijen, tetapi dibentuk oleh manusia. Chip-chip yang dalam itu, tapi sangat canggih. Orang yang suka scam gunakan itu dapat buat gambar dikenal. Terbuat dengan seorang orang putih
tercenderung dalam grup, marah kandidatnya. Salah nih, gimana ada yang mau punya kawan. Tapi AI kuat, ada begitu, susah. Jadi jangan mudah terpedaya oleh media yang dalam di viral lah. Pastikan itu sahih dulu, karena sekarang ini kita hidup di dalam teknologi yang serba canggih, ya. Tapi puji Tuhan juga digunakan dengan baik sangat membantu. Orang Israel buat di mana tidak ada air, mereka membuat air ambil dari angin menjadi air. Itu teknologi yang memberkati manusia. Di padang gurun tidak ada air, dibuat ambil air daripada udara mengalir. Wow, kekekaran yang semuanya intelijen daripada Tuhan. Yang baik itu daripada Tuhan. Dapat minum fresh lagi. Tak payah gali-gali dalam pasir, udara diambil masuk ke pipe. Wow, canggih. So, kegunaan yang demikian memberkati manusia. Kalau buat atomic bomb itu tidak bagus lah. Ada yang membuat itu mau menghapuskan, membunuhkan manusia saja. Tapi tidak dinafikan banyak negara juga menggunakan itu. So Star Wars, dapat orang perang Star Wars saja menjadi materialization dalam era kita karena teknologi modern. Di udara dapat menekan perang Star Wars jadi nyata, dikontrol oleh manusia. Tapi firman Tuhan katakan kita lebih daripada robot dan AI. Kita lebih berharga daripada semuanya yang direkakan. Walau bagaimanapun hebatnya, kita manusia diciptakan menurut gambaran Allah dan diberi nafas hidup daripada Dia. So itu kelebihan kita memiliki roh tubuh jiwa. AI robot memiliki sip-sip itu saja, tapi bahaya. Tapi baik, ada yang kegunaannya baik, memang baik. So supaya kita ketahui manusia adalah ciptaan Tuhan. The Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living creature. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita harus tahu kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Capital letter T-U-H-A-N. The Lord is God. Know that the Lord is God. Dalam bahasa Indonesia, ketahuilah bahwa Tuhan Allah. So, perkataan sama, tapi yang kita refer adalah El Shaddai, the one and only true God, the omnipotent God. Yesus Kristus yang menyatakan itulah Yesus datang represent Allah, menyatakan this is the one and only true God. Nama kalian pun ada Allah, tetapi bukan Allah yang ini. Allah Wan, Allah Imam, Allah itu. Kau sebut ya, memang ada susah. Itu nama manusia, tapi disebutkan Allah dan only true God. Walaupun sebutan dia ejaan sama. Allah Wan, Allah Imam, Allah Juk, Allah Mau. Ada yang benar itu. Tapi itu nama lelaki. Ya boleh pakai guna nama perempuan. Tapi itu nama orang. Tapi ada Allah. Itu siapa yang juga beri nama itu? Yesus pun ada. Meksiko ada nama Yesus. Itulah Yesus Kristus. Harus ada Yesus Christ. Karena datang Tuhan itu Kristus itu. Karena kalau Yesus saja banyak orang yang nama Yesus, especially dalam negara barat, Meksiko juga. Tapi yang kita refer dalam firman Tuhan ini adalah ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Nah, saudara-saudari, how is life a gift from God? Bagaimana kehidupan itu pemberian Allah? How is our life a gift from God? God has lovingly given each of us that remarkable gift of life. He has created us with a brain to think, emotion to feel, a human body and senses to experience the world, and the ability to be in a relationship with others. Ada perasaan, ada tubuh, ada emosi kita. Dia yang membantu kita. Wonderfully and fearfully made. Pemberian Allah kehidupan, remarkable gift of life yang diberikan kepada kita manusia. Itulah kita lebih daripada robot, lebih daripada AI. Real emotion, perasaan, memikir. Tapi AI, robot memikir pandai juga. Tapi itu semua itulah artificial intelligence, susah. Tapi mereka tidak ada emotion. Cantik, kalau lihat AI, beauty, princess, tapi itu AI. Message semua adalah waya-waya, resort. So kita sangat unik, manusia sangat unik. So how is life a gift from God? Inilah dia karena Tuhan memberi kita tubuh, memberikan nafas, kehidupan datang daripada Dia, Dia berikan kepada kita. Everything physical, spiritual, temporal, and eternal blessing belongs to God. Segala sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang sementara, yang kekal daripada Tuhan dan ke Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. One God. So firmannya adalah daripada Dia. Dia adalah Allah itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kolose 1, 15 sampai 19. Dan Dialah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah anak sulung antara segala yang diciptakan. Karena melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan yang di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah diciptakan melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada di dalamnya, karena Dia memberi hidup segala yang wujud. Dan dia ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia adalah permulaan anak sulung yang bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya dialah yang terutama. Karena Allah berkenan bahwa seluruh dirinya berada di dalam Yesus Kristus. So Dia yang menyatakan siapa Allah itu, karena Dia Allah. Dia datang represent Allah karena Dia Allah, supaya manusia dapat melihat dan mengerti Dia. Dia datang menjadi manusia, explain soul to man who is God di dalam Dia. Penebusan daripada Dia, permulaan hidup daripada Dia, penebusan daripada Dia, hidup kekal daripada Dia. The only one true God, Yesus Kristus. So begitulah hidup pemberian daripada Allah, yang mempunyai segalanya, yang kelihatan, yang tak kelihatan, yang temporal di dunia ini, dan juga yang kekal, miliknya Tuhan kita, termasuk kita juga. The first universe belong to God, termasuk kita.
universe kita. So dia sangat memperhatikan hidup kita. Buktinya Yesus Kristus datang untuk saudara saya. Begitu besar Allah dan kasihnya juga. Dia datang kepada kita yang dia bentuk dengan dari debu diberi hidup. So begitu kasih Allah yang luar biasa ini, yang maha kuasa ini, segala sesuatu dia punya, termasuk cattle on a thousand hill. Cattle on a thousand hill is mine, silver and gold is mine, milik Tuhan. Mazmur 50 ayat 9 sampai 12. Dia katakan kepada orang Israel pada masa itu, tidak usah aku mengambil lembu atau rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan padamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Wow, how great is our God. Dia katakan kepada orang Israel dan juga kepada kita pada hari ini, segala sesuatu milikku. Jika aku mau, aku ambil saja, karena akulah yang memilikinya. Aku punya aku semua, termasuk kamu, kata dia. Dia memberi ajaran kepada mereka, petunjuk kepada mereka. Segala sesuatu termasuk binatang miliknya. So what does it mean that silver and gold belong to God? Apa maksudnya? Dalam firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat 8, referen kepada silver and gold adalah figurative way of saying all the wealth of the world belongs to him. Yaitu gambaran bahasa itu dalam Hagai 2 ayat 8, the silver and the gold on earth belongs to the Lord. The silver and gold on earth, silver dan emas di bumi belong to God, belong to the Lord. Memang, jadi dia katakan kepada mereka dalam Hagai 2 ayat 8, the silver and the gold on earth belong to the Lord. Summary dia adalah God is the creator. Gold and silver they are available and they serve as money. Pada zaman ancient time dulu mereka trade dengan silver and gold. Itulah currency yang mereka gunakan. Dan semuanya milik Tuhan dalam Hagai 2 ayat 8. The silver and the gold of earth belong to the Lord. Dia berbicara kepada manusia di dunia ini, bukan kepada mereka. Memang miliknya juga, bintang-bintang itu milik dia, termasuk mereka. Tapi dia address subjek ini dengan manusia yang di dunia ini. Silver and gold di bumi ini milik saya, kata dia. For all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on 1,000 hills. Ini dalam Mazmur 50 ayat 10 tadi. God is speaking, He is telling the people that He is the creator. He created everything, even the cattle on 1,000 hills. Dan juga jiwa manusia miliknya Tuhan. Jiwa manusia. Yehezkel 18 ayat 4. All souls is mine. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berdosa dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi semua accountable, responsible kepada Allah. Sama ada anak atau bapak atau tidak ada bisa ibu, tapi termasuk ibu juga ya. Ibu tidak safe, sama nih masuk dalam kategori men, woman sudah. Also is mine. Sungguh jiwaku, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Aku punya jiwa manusia karena dia yang memberi nafas hidup kepada kita. Dan why do we give God what He has given us? Kenapa kita memberi Allah apa yang Dia beri kepada kita dan hidup kita? Alasannya kita bersyukur kepada Dia. Yang ada pada kita semuanya hidup kita miliknya. So why do we give God
what He has given us, thanking Him in gratitude of heart for who He is. Bersyukur kepada Dia dengan hati yang bersyukur kepada Dia karena Dia adalah Allah Tuhan kita, for who He is. Salvation of our souls, He gave us eternal life. Dia memberi kita hidup kekal untuk keselamatan jiwa kita yang tidak mati-mati, walaupun tubuh kita akan tamat riwayatnya kalau Tuhan dapat datang. Tapi jiwa manusia itu hidup selamanya. So Dia memberi kita keselamatan jiwa kita, hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak habis-habis, tidak 1000 tahun selamanya. Tak payah makan jamu-jamu ini, natural ini. Amen. Tidak berkedut lagi. Ini so fresh semua, ini bukan pemberian Tuhan. One of these days kita akan explain ini in full. Oke, jadi kenapa kita memberi Tuhan apa yang Dia beri kepada kita? Itulah tiada yang dapat membalas Dia. Tapi kita semua menyatakan syukur kita kepada Dia yang memberi kita hidup, memberi kita apa yang kita perlukan di dunia ini, dan lebih lagi hidup kekal. So itu sedikit cara kita give thanks to God, memberi Dia apa yang sebenarnya milik Dia. Lebih lagi keselamatan jiwa kita. Dan juga alasannya adalah proof of Allah and faith for Him. Buktinya, tandanya kita ingin ekspresikan tanda kasih kita, iman kita kepada Dia. Trusting Him to take care of our life, our future. So what do we give God? What do we give Him? Semua miliknya tadi, binatang, silver and gold juga speak kepada, refer kepada duit, financial resources di dunia ini. So what do we give God? Apa yang kita beri kepada Dia? Pertama, hidup kita, our heart. Itulah yang Dia mau daripada apa yang daripada yang hasil hidup kita. Hati kita yang pertama. Hati kita milik Dia. Dia mau kita mengasihi Dia. Karena kalau kita mengasihi Dia, kita senang ikut perintahnya. So Dia mau hati kita. Karena Dia yang memberi hidup kepada kita. Dia layak sembahan yang tinggi. He deserves our first love. Okay, what do we give God? Our heart pertama. We receive Him as our Savior and Lord. He resides on the throne of our heart. Dia bertakhta dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Dia yang bertakhta di dalam hidup kita, hati kita. Yang kedua adalah our resources. Resources, keuangan kita to support His ministry. To support His ministry out of di dunia ini. Resources, keuangan kita untuk support pelayanannya, bisnisnya di dunia ini. Karena di sinilah kegunaan itu. Kalau di surga tidak perlu lagi. So what do we give God? Our heart. Kedua, our resources, our money to support His ministry on earth. To support His ministry and His servant. Dengan resources dan keuangan ada waktu di dunia ini. Karena bisnis Tuhan adalah membawa keselamatan kepada orang, reaching out kepada banyak orang. Semua menggunakan biaya. So reaching out to as many people group with the gospel of Jesus Christ. Ini bisnis Tuhan. Semuanya ada punya, tapi yang dia mau adalah jiwa, keselamatan jiwa manusia, keselamatan kita. So ini bisnis Tuhan. We give financial support because ministry incur cost, and His servant also need support to do the Lord ministry. Kita memberi support financial kita karena pelayanan memerlukan dana. Masyarakat kemarin mana ada Chinese suruh makan kaki babi dan free, harus bayar. Filipin, apa nama pesannya order kemarin itu? Apa nama order itu? Potong kecil. Filipin, Taipo kah? Bukan Filipin. Oh, Taipo. Potong kecil. Ada tambah ada, tapi saya tidak sedang belum takut kemarin lapar, tidak tetap ibadah. Saya simpan dulu. Saya makan sedikit saja. Karena banyak makanan juga lain. Sedap sekali. Tapi ada tempat yang hangus juga saya tengok. Bolehlah.
57 seafood. Oke. Miswa mereka. Miswa bukan miswa yang waktu orang sudah berenang makan itu tidak. Mula-mula dia rekomen oleh presiden minum makan miswa. Oke lah, sedap dia bilang. Saya dalam pikiran saya pernah makan miswa. Miswa itu sifat ahal, sifat telur biji. Ada ayam tuh tidak digoreng masuk tidak. Saya bilang saya sedap. Dalam hati saya tapi saya tidak kegila. Dia lah udah menelas. Saya bilang sedap. Baru komen di menu baru. Jadi kita memberi kepada dia karena pelayanan memerlukan kos ya, yaitu seperti kita semua tahu lah, ya, pelayanan pun perlu biaya juga. So how do we give? Bagaimana kita memberi kepada Tuhan yang mempunyai semuanya? Pertama, how do we give? Pertama, decide in our heart how much we give. Decide in our heart. Pikirkan dalam hati kita berapa yang kita akan beri according to what we have entrusted with. Decide in our heart how much we give and according to what we have been entrusted with. Yang dipercayakan oleh Tuhan, yang ada pada kita. Kan semuanya tadi miliknya Tuhan, tapi ada yang memiliki banyak dan sedikit. So how do we give? Kita memikirkan mati kita, decide. Kena terus memberi dengan ikhlas. So we give. Others may give less than us, but we all give according to what we have. The rich man gave up a big portion pada suatu ketika Tuhan Yesus masuk gereja. Dilihat semua orang kaya memberi banyak karena portion itu banyak. Tetapi seorang perempuan janda beri juga yang ada pada dia. Tapi semua memberi. Tuhan Yesus juga beri. Tapi dari ikan, supply dari ikan, terus pancing. Dia ikut pada masa itu. Semua ada punya, tapi pada masa itu dia ikut cara itu, bayar dan protect. Terus disuruh pergi pancing sungai dalam sungai dalam di sungai mana? Ship bawa ada 2. Tidak juga ada banyak cun-cun untuk dia dan Tuhan Yesus dan Petrus bayar paper tax. Tapi yang the point di sini adalah semua memberi. The rich gave up a big portion of the wealth, but the poor widow also give 2 penny out of what she had. Giving with thanks. How do we give? Sering kita memberi tadi, memikirkan dan memberi. Giving with thanks, gratitude of heart, with faith that He will provide on it. Nah, juga persembahan dan keperluan. Itu juga caranya Tuhan ajar. Tapi kita memberi dengan sukacita. Give according to what we have. Kata firman Tuhan. Pesan kita harus mengajar supaya kita tahu kebenaran. Karena ini kehendak Tuhan. So, lihat juga kesempatan dan peluang. Kesempatan dan peluang dan tempat adalah sekarang ini. Kesempatan melakukan semua ini adalah dalam hidup kita sekarang ini, masa ini, dan di tempat kita beribadah sebagai anggota gereja. Ini tanggung jawab anggota gereja menjaga pelayanan Tuhan. Tuhan expect bertanggung jawab kepada anggota gereja untuk bertanggung jawab dalam memberi financial support, membiayai cost expenses pelayanan pembelajaran dalam gereja. Collection, offering daripada anggota gereja itu sendiri, itulah yang Tuhan expect dari anggota gereja dan untuk membiayai pelayanannya dan hambanya. So, dan dialah yang memberi peluang dan kesempatan kepada kita dan telah akan memberi upah kekal dan upah yang sementara juga kepada umatnya. Sebab segala sesuatu daripada Dia dan segala sesuatu adalah milik kepunyaannya sebagai pencipta alam semesta. Ini firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdiri. Dia memberi kita nafas hidup dan semuanya di dunia ini, termasuk binatang-binatang, termasuk silver and gold, miliknya Tuhan. Dan lebih lagi,
Dia telah memberkati kita dengan hidup yang kekal. Hidupnya diberikan kepada kita supaya kita mendapat hidup daripada Dia.